Allah memberikan ketentuan. Ada berbagai peristiwa yang baik dan yang buruk. Yang pasti adalah Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Baik manusia itu memahami rahasia di balik peristiwa-peristiwa tersebut atau tidak. Yang jelas semua yang terjadi di jagat raya ini adalah menunjukkan hal itu. Akal manusia tidak akan mampu memahami rahasia di balik semuanya itu secara terperinci, seluruhannya. Sebagiannya barangkali diketahui. Sebagian orang mengetahui satu sisi, sebagian lain memahami sisi yang lain. Tapi untuk menguasainya, memahami secara keseluruhannya, rinciannya, maka itu akal manusia tidak mungkin untuk melakukannya. Fayakfihal imanu bima ta'lamu wa tusyahidu minhu. Maka manusia, akal manusia itu cukup baginya untuk mengimani apa yang dia pahami dan apa yang dia saksikan. Apa yang mampu dia pahami, ya imani. Karena untuk memahaminya secara keseluruhan, rahasia alam semesta ini, itu manusia tidak mungkin mengetahui. Maka cukup baginya mengimani apa yang mampu dia pahami, dia saksikan. Tsumma tastadillu 'alal ghaibi bisyahid. Kemudian dia menjadikan yang dia saksikan, yang dia pahami itu untuk memahami apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dia saksikan sebagai bukti. Jadikan sebagai petunjuk untuk memahami apa yang gaib, apa yang dia saksikan itu sebagai petunjuk untuk memahami atau mengimani yang gaib. Wa ta'tabiru ma alimat bima lam ta'lam. Dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dia tahu itu dia jadikan sebagai pelajaran untuk apa-apa yang dia tidak tahu. Yang dia tahu itu bahwa ternyata apa yang terjadi itu semuanya penuh hikmah. Adapun yang hal-hal yang dia tidak tahu, tidak bisa membuktikannya, cukup itu sebagaikan yang sudah dia tahu itu sebagai bekal untuk mengimani apa yang dia nggak paham. Wa qad daraballahu subhanahu wa ta'ala al-amsala li ibadihi fi kitab. Dan Allah telah membuat permisalan untuk hamba-hambanya di dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Wa bayyana lahum ma fi lawazimi ma khalaqahu lahum wa anzalahu alaihi minal ghaisi alladzi bihi hayatuhum wa aqwatuhum wa hayatul ardi wad dawabi wa ma khalaqahu lahum minasyarril maghmuri bil idhafati ilal khairil hasili bidzalik. Dan menjelaskan kepada mereka bahwa di antara konsekuensi ciptaan Allah, apa yang Allah ciptakan buat mereka dan Allah turunkan buat mereka,
Di antara konsekuensi dari apa yang Allah turunkan dan Allah ciptakan kepada mereka, minal ghaitsil ladzi bihi hayatuhum. Allah memberikan contoh al-ghaits, hujan. Yang itu Allah ciptakan, Allah turunkan dari langit. Alladzi bihi hayatuhum wa aqwatuhum wa hayatul ardi wad dawabi. Hujan itu merupakan sumber kehidupan mereka, sumber makanan pokok mereka, kehidupan bumi, juga kehidupan binatang-binatang, binatang ternak. Air hujan itu merupakan air hujan yang Allah turunkan dari langit itu merupakan sarana untuk kehidupan manusia, kehidupan makhluk di muka bumi. Wa ma khalaqahu lahum minasyarril maghmuri bil idhafati ilal khairi al-hasili bidzalika. Lalu Allah juga memberikan permisalan apa yang Allah ciptakan, keburukan yang Allah ciptakan dari yang muncul dari air hujan itu. Air hujan yang merupakan kebaikan. Air hujan itu adalah kebaikan, sumber kebaikan yang besar. Tapi air hujan itu juga dari air hujan itu Allah menunjukkan keburukan yang ditimbulkan oleh air hujan. Al-hasil bidzalika, yang muncul, yang ditimbulkan dari, yang terlahir dari air hujan itu. Air hujan itu sangat bermanfaat. Tapi namun demikian, air hujan itu menimbulkan juga sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala anzala minas sama'i ma'an. Ini Allah memberikan contoh. Allah itu menurunkan air dari langit, air hujan. Fasalat audiyatun biqadariha. Airnya kemudian mengaliri lembah-lembah. Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Lembah yang besar akan menampung air yang banyak. Yang kecil akan menampung air yang sedikit. Air sedikit sesuai fasalat audiyatun biqadariha. Masing-masing sesuai dengan kadarnya, menampung sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana juga petunjuk Allah Al-Quran. Al-Quran seperti petunjuk Allah turun dari langit. Hati manusia itu bermacam-macam. Ada yang sempit sehingga hanya dapat menampung sedikit. Ada yang lapang, dapat menampung banyak. Fahtamala sailu zabadan robya. Kemudian air yang mengalir di lembah-lembah itu membawa air buih yang mengembang. Banjir, hujan, kemudian terjadi aliran air. Aliran air itu kalau mengaliri sebuah lembah, mengaliri selokan atau apa gitu, tanah-tanah itu. Nah, air hujan itu kan membawa sampah-sampah, ya kan? Membawa sampah yang dia alirinya. Itu air hujan dapat akhirnya dengan sampah-sampah itu, sampahnya pergi, kemudian airnya kemudian membersihkan, airnya bermanfaat untuk tempat. Petunjuk Allah juga begitu. Al-Quran turun akan menurun hati, sesuai ke dalam hati itu akan mengeluarkan semua
penyakit-penyakitnya. Kotoran, sampah-sampah di dalam hati itu akan keluar. Kemudian sampah itu dibuang ya. Kemudian air itu terus meresap di dalam hati, menancapkan keimanan. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Contoh yang lain adalah ketika orang itu menyepuh besi. Besi itu kalau mau dijadikan alat atau emas ya, supaya murni maka dibakar. Apa yang mereka bakar dengan api? Ibtigha'a hilyatin au mata'in, untuk mencari perhiasan emas itu supaya murni, atau hilyatin, atau untuk peralatan-peralatan besi sepuh. Zabadun misluh, begitu dibakar itu akan keluar unsur-unsur yang tidak baik di dalam, yang kotoran yang di dalam emas atau besi tersebut. Kemudian mengeluarkan, menjadikan emas itu lebih murni, besi itu lebih murni. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Begitulah Allah membuat permisalan al-haq dan al-batil. Begitu juga orang kalau minum obat. Minum obat itu terkadang akan mencabut, membersihkan unsur-unsur yang tidak baik di dalam diri manusia. Itu terkadang juga tidak nyaman. Turunnya itu tidak nyaman, menimbulkan ketidaknyamanan. Air hujan juga begitu, mencabut, membersihkan sampah-sampah. Api juga begitu. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa. Sampah-sampah buih-buih itu akan dibersihkan, akan sirna. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard. Adapun yang bermanfaat, air hujan itu akan tinggal, akan meresap, kemudian menimbulkan kehidupan, menumbuhkan kehidupan. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard. Adapun apa yang bermanfaat buat manusia akan tetap menetap di tanah itu. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah memberikan permisalan. Wa qala ta'ala, di dalam ayat lain Allah berfirman memberikan permisalan tentang hujan, tentang api. Allah itu memberi permisalan tentang kadang dengan hujan, kadang dengan api. Api dan hujan itu, hujan memberi kehidupan, api memberikan penerangan. Hujan memberikan air hujan itu akan memberikan kehidupan, api itu akan memberikan penerangan. Di sini Allah berfirman, wa masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Ini permisalan orang kafir, orang munafik. Mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu menyala maka kemudian menerangi sekitarnya. Zahaballahu binurihim. Lalu Allah menghilangkan cahayanya. Itu orang munafik. Ketika dia masuk Islam, dia mendengar, dia masuk Islam, beriman. Setelah dia masuk Islam, dia nggak mau beriman. Dia nggak mau menerima. Maka ibaratnya api itu sudah dinyalakan tapi tidak ada cahayanya. Yang ada api itu mengandung cahaya dan panas. Allah tidak padamkan apinya, tapi dia hilangkan cahayanya. Sehingga yang tertinggal apa? Tinggal panas yang membakar.
Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Lalu membiarkan mereka, meninggalkan mereka dalam kegelapan, tidak melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji. Mereka itu tuli, bisu, buta, bisu dan buta, dan mereka tidak akan dapat kembali. Au kasayyibin, ini contoh, atau seperti air hujan. Minas sama'i fihi dzulumat, air hujan dari langit. Fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Air hujan seperti malam hari hujan, gelap. Ada kilat, ada apa namanya? Apa namanya? Luduk. Suara gemuruh. Al-Quran itu seperti itu. Yang turun orang itu kalau dia orang-orang yang air hujan, air ketika hujan itu orang kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, itu seperti mendengarkan suara-suara yang menakutkan. Cahaya kilat itu bikin orang ketakutan kalau dia munafik. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Mereka taruh tangan jari-jari mereka di telinga mereka, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nasihat-nasihat Al-Quran itu dianggap seperti apa? Seperti petir, seperti kilat, menakutkan. Karena nggak mau mendengar, karena takut, mereka tutup telinganya. Karena takut mati. Wallahu muhaitum bil kafir. Yakadul barqu yakhtafu absar. Nyaris kilat-kilat itu menyambar mata mereka. Kullama adha'alahum masyaufi. Setiap kali kilat-kilat itu memberikan penerangan, mereka berjalan. Wa idza adzlama alaihim qom. Kalau gelap, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absar. Kalau Allah mau, Allah hilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Enggak dengar apa-apa, enggak lihat apa-apa. Orang itu mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatan, itu adalah karunia Allah. Mau mendengar apa enggak? Kalau enggak mau, kalau Allah kehendaki tidak mendengarkan. Kalau mendengarkan, kalau tidak beriman, itu ketakutan. Karena apa? Takut karena tidak mematuhinya. Nanti kalau dengar Al-Quran, nanti kita tidak bisa bebas. Tidak mau semau kita. Tidak bisa semau kita sendiri. Kalau mendengarkan petunjuk Al-Quran, kita nggak bisa mengikuti hawa nafsu. Maka tidak mau mendengar ayat-ayat tersebut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hakadha halu kulli man qasura nadharuhu. Demikianlah keadaan semua orang yang pandangannya pendek. Fi ba'di makhluqatir rabbi, pada sebagian ciptaan Allah. Alama la budda minhu min syarrin juz'iyyin jiddan. Itu ada keburukannya yang sedikit sekali. Ciptaan air hujan itu ada menimbulkan
keburukan, ada petir, ada gluduk, kilat, ada kegelapan, kalau hujan jadi gelap. Tapi itu kalau dibanding kebaikan dari turunnya air hujan itu sangat sedikit, bil idhofati ilal khairil katsir, dibandingkan kebaikannya yang sangat banyak. Wa ma yahsulu lin nafsil basariyati minadh-dharari wal adza falahu subhanahu fi dzalika a'dhamu hikmatin matrubatin. Adapun kalau ada keburukan yang dirasakan oleh manusia, gangguan, keburukan yang dirasakan oleh manusia, maka Allah itu memiliki ada hikmahnya yang besar yang memang diperlukan untuk itu. Watil kal hikmatu innama tahsulu 'alal wajhil waqi' al muqaddar bima khalaqallahu laha minal asbabil lati tunalu ghayatuha illa biha. Allati minal asbabil lati tunalu ghayatuha illa biha. Fa wujudu hadhil asbabi binisbati ilal khaliqil hakim subhanahu wa minal hikmah. Semua hikmah itu terjadi sesuai dengan kadar yang Allah ciptakan. Yang mana tujuan-tujuan diciptakannya itu, tujuan suatu kebaikan itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan sarana tersebut, seperti air hujan. Untuk memberikan kehidupan manusia, Allah menurunkan ke air hujan. Tapi air hujan itu memunculkan sesuatu yang tidak disenangi, sebagian yang tidak disenangi manusia, dan itu sedikit sekali. Fawujudu hadhil asbab binisbah ilal khaliqil hakim subhanahu wa minal hikmah. Maka adanya air hujan itu merupakan bagi Allah yang maha bijaksana, itu merupakan hikmah. Meskipun melahirkan diantaranya mungkin keburukan atau sesuatu yang tidak nyaman, petir misalkan, dan lain-lain. Walihadza yaqrunu subhanahu fi kitabihi baina ismihi al-hakim wasmihil al-alim taratan wa bainahu wa baina ismihil aziz taratan. Oleh karena itu Allah selalu menyandingkan namanya Al-Hakim, Maha Bijaksana, ya. Al-Hakim, ya, itu Allah sandingkan terkadang dengan kata Al-Alim, Al-Alimul Hakim. Wa baina ismihil aziz taratan, dan terkadang Al-Hakim itu disandingkan dengan Al-Aziz. Kaqauli, seperti di dalam firman-Nya wallahu alimun hakim. Dan di dalam ayat yang lain wallahu azizun hakim. Wa qauluhu wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu azizan hakima. Dan wa kana Allahu aliman hakima. Wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Fa innal izzata tatadzalmanu al-quwwata walillahil quwwatu jami'an. Apa? Al-Hakim, Al-Hikmah disandingkan dengan Al-Aziz. Al-Aziz itu mengandung di dalamnya adalah Al-Quwwah, Al-Qawi. Semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Nah, di sini beliau menjelaskan fal izzatu min jinsil qudrati wal quwwat. Al-izzah itu adalah semacam al-qudrah, kekuasaan.
kekuatan, wal quwah dan kekuatan. Orang izzah itu adalah kuat dan kuasa. Kesesatan, kejahatan perut, kejahatan kemaluan dan kezaliman terhadap manusia. Fa inna hadza wa in kana lahu quwwatun wa izzatun lakin lam yaktarin biha hikmatun kana dzalika ma'unatan ala syarrihi wa fasadi. Orang ini meskipun dia memiliki izzah, memiliki kuah, kekuatan, kehebatan, kemampuan, orang mempunyai kemampuan, akan tapi tidak diiringi, tidak dibarengi dengan hikmah, maka kekuatannya, kemampuannya, kehebatannya itu akan menjadi membantu dia untuk melakukan, menjadi alat dia untuk melakukan kejahatan, kerusakan. Wa kadzalikal ilmu. Jadi al-izzah harus dibarengi dengan al-hikmah. Azizun hakim. Wa kadzalikal ilmu, begitu al-ilmu harus dibarengi juga al-hikmah, alimun hakim. Wa kadzalikal ilmu kamaluhu ayyaqtarina bihil hikmah. Kesempurnaan ilmu itu harus dibarengi dengan al-hikmah. Wa illa fal ilmu alladzi la yuridu ma taqtadihil hikmatu wa tujibuhu bal yuridu ma yahwahu safihun ghawin fa ilmuhu aunun lahu ala syarri wal fasad. Kalau nggak dibarengi dengan hikmah, fal ilmu alladzi la yuridu ma taqtadihil hikmah wa tujibuhu, ilmu yang tidak digunakan untuk sesuatu yang mengandung hikmah, sesuatu yang penuh hikmah, sesuatu yang baik. Ilmu yang digunakan untuk mendorong seseorang yang tidak sesuai dengan hikmah. Bal yuridu ma yahwahu safihun ghawin. Tapi dia hanya ingin ke ilmu yang dia gunakan untuk melakukan apa yang dia ingin, yang sesuai dengan dia ingin, maka itu adalah safihun ghawin, orang yang dungu dan orang yang menyimpang, sesat. Fa ilmuhu aunun lahu ala syarri wal fasad. Ilmunya, pengetahuannya menjadi alat baginya untuk melakukan keburukan dan kejahatan, kerusakan. Wal maksudu annal ilma wal qudrata al mujarradaini anil hikmati la yahsulu bihima al kamal was shalah. Intinya ilmu, pengetahuan, al qudrah, kekuasaan, kemampuan, pengetahuan dan kemampuan murni yang tidak dibarengi, diiringi dengan hikmah, kebijaksanaan, la yahsulu bihima, tidak akan melahirkan al-kamalu was-shalah, kesempurnaan dan kebaikan. Wa inna ma yahsulu dzalika bil hikmati ma'ahuma. Akan tapi kebaikan, sempurnaan itu dapat dicapai apabila keduanya, yaitu ilmu dan pengetahuan dan kemampuan itu diiringi dengan hikmah. Wasmuhu subhanahu al-hakim yatadammanu hikmatahu fi khalqihi wa amrihi fi iradatihi diniyah wal kauniyah. Yatadammanu hikmatahu fi khalqihi wa amrahu. Sini amrahu.
Wa yatadammanu amrahu. Wanya itu naatnya ke hikmah, bukan ke khalq. Nama Al-Hakim itu mengandung makna hikmatahu, terkandung di dalamnya makna hikmah. Allah itu maha memiliki sifat hikmah. Hikmah di dalam apa? Fi khalqihi, yatadammanu hikmatahu fi khalqihi wa amrihi, mestinya ya. Hikmah Allah dalam penciptaan, atau ya amrahu, yatadammanu amrahu fi iradatihi ad-diniyati wal kauniyah. Amrullah itu ada dua. Perintah Allah itu ada dua, yaitu atau iradah Allah itu ada dua. Amr juga ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu takdir ini ya, apa yang terjadi di jagat raya ini. Kalau iradah syar'iyah itu adalah syariat Islam, aturannya. Salat itu iradatullah. Kita salat itu adalah iradatullah. Tapi iradah syar'iyah kadang tidak terjadi. Orang disuruh sholat oleh Allah, Allah mengendaki maksud hambanya sholat. Allah ingin hambanya sholat, Allah punya iradah di situ. Iradah hambanya agar sholat, agar beriman. Tapi iradah syariah itu terkadang tidak terjadi. Di antara manusia itu ada yang tidak beriman, ya kan? Nah, kalau iradah kauniyah itu adalah alam semesta ini, takdir pasti terjadi. Allah takdirkan, dan Allah pada keduanya, orang itu ditakdirkan tidak beriman, tapi diperintahkan beriman. Pada kedua-duanya itu Allah punya hikmah. Allah memerintahkan orang beriman, orang untuk sholat, untuk sedekah, itu perintah itu adalah mengandung hikmah. Allah takdirkan sebagian melaksanakan perintahnya, sebagian bermaksiat, membangkang perintahnya. Itu juga hikmah. Paham? Hikmah Allah itu tercakup pada dua-duanya, semuanya, baik pada syariatnya maupun pada takdirnya. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Nggak paham? Apa yang nggak kamu paham? Hah? Iradah, arada yuridu apa? Kehendak. Allah itu menghendaki. Suruh orang beriman, berarti Allah menghendaki manusia itu beriman. Tapi apa semuanya orang beriman? Enggak. Jadi sebenarnya orang itu kafir itu dikehendaki Allah apa enggak? Secara syariat tidak dikehendaki. Secara syariat tidak dikehendaki orang kafir. Tapi secara takdir Allah kehendaki. Hah? Allah mentakdirkan sebagian orang itu beriman, sebagian orang itu kafir. Allah punya kehendak, dua-duanya itu kehendak Allah. Syariat itu kehendak Allah, takdir ini ya kehendak Allah. Paham nggak? Allah membuat syariat seperti itu berdasarkan hikmah. Allah mentakdirkan seperti ini juga berdasarkan hikmah. Bukan syariatnya saja yang penuh hikmah. Paham nggak? Syariat kalau ada orang yang ada kok seperti apa jagat raya kok seperti ini, Allah ini sebenarnya bisa ngurus apa enggak? Nah itu menuduh Allah enggak berhikmah.
Allah itu merintahkan beriman kok, tapi kok banyak yang enggak sesuai dengan apa? Berarti Allah kekuasaannya itu gimana? Pertanyaan. Itu kuasa Allah juga. Orang yang enggak beriman itu Allah sudah segel hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Itu juga kuasa Allah. Seperti ini, innaka la tahdi man ahbabta. In lakinnallaha yahdi man yasha. Sebenarnya Rasulullah itu memberi petunjuk apa enggak? Secara syariat dia membawa petunjuk, tapi secara takdir enggak bisa. Maka di dalam ayat ini di ayat ini innaka la tahdi man tasha. Kamu enggak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu sukai. Paham nggak? Rasulullah itu sebenarnya membawa petunjuk nggak sih? Ya, membawa petunjuk, tapi berupa syariat. Tapi kalau membawa petunjuk dalam arti menjadikan orang mesti beriman, nggak bisa. Makanya di dalam itu disebutkan di dalam satu ayat, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Kamu benar-benar memberi petunjuk, ya kan, kepada jalan yang lurus. Tapi dalam ayat lain disebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu nggak bisa memberi petunjuk pada orang yang kamu sukai. Walakinallah yahdi man yasha. Allah saja yang. Ini hidayah yang maksudnya Rasulullah bawa itu adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad berupa penerangan. Guru itu bisa memberi petunjuk nggak? Bisa berupa penerangan, ya. Tapi kalau menjadikan kamu mesti jadi orang baik, nggak bisa. Ngasih tahu ini yang baik yang buruk bisa. Tapi menjadikan kamu baik nggak bisa. Itu kuasa Allah. Ini adalah hidayatul irsyad, ini hidayatul taufik. Guru bisa ngasih tahu, wah ini amal soleh, ini maksiat, ya kan? Bisa ngasih tahu, itu juga hidayah, ya kan? Tapi untuk menjadikan kamu memilih yang amal soleh nggak bisa, ya kamu sendiri, ya Allah. Tahu nggak? Tahu nggak? Ini juga hidayah, ini hidayah. Hidayah nanti kamu sholat 5 waktu dengan cara yang baik, khusyuk. Guru memberitahu itu bisa kan? Tapi menjadikan kamu berbuat seperti itu nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, hanya nganjurkan. Ini memberi petunjuk seperti ini namanya hidayatul irsyad. Tunjuk. Ini hidayatul taufik. Itu hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Ya? Terus kamu kalau misalnya apa namanya Allah nanti semuanya harus apa ada yang kafir dari Islam juga. Lah itu contohnya kan, hujan itu Allah diantara hikmahnya, kekuasaan Allah itu menunjuk kemampuan Allah itu di depan. Tidak semuanya tadi yang jelas, pertama tidak semua hikmah itu mesti kita paham. Kan sudah dijelaskan tadi ya kan. Secara rinci rahasia jagat raya ini nggak bisa kita paham seluruhnya. Tapi kita yakin Allah itu punya hikmah, pasti baik, ya kan? Semuanya takdir Allah itu baik. Tapi yang ditakdirkan belum tentu baik, paham nggak? Allah mentakdirkan yang beriman dengan yang soleh itu pasti baik. Ada orang beriman, ada orang baik, masih itu. Kan di depan Dabri bilang, kenapa kok Allah nggak jadikan yang kok jadi orang bertakwa aja semua? Itu dungu orang kata, iya kan? Kamu kemarin masuk nggak? Masuk nggak? Ya kan? Orang yang nanya, kenapa kok Allah nggak jadikan satu orang beriman aja semua? Itu pertanyaan itu dungu, ya kan? Kata beliau. Kamu lihat lagi itu. Apa hikmahnya kalau orang itu bisanya cuman kayak gitu saja, itu nggak menunjukkan Allah Maha Kuasa, ya kan? Adapun keburukan itu kembali kepada masing-masing orang.
Kembali masing-masing orang Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang berhak untuk dikasih petunjuk. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kebaikan itu dari Allah, buruk itu dirimu sendiri. Tapi semuanya tidak akan terjadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalau orang itu kafir kehendaknya sendiri, tidak kehendak Allah, berarti menang kehendak mana? Allah kalah dong sama orang kafir. Benar enggak? Itu lebih parah. Makanya kemarin dijelaskan tipe orang-orang itu. Ada yang beriman Allah itu maha bijaksana, tapi Allah kekuasaannya terbatas sama orang yang mau aja. Nah, kalau ustadzah bilang kamu besok masuk kelas jam 8 ya kan? Nah, ada nggak bisa kadang ada yang bolos, ya kan? Yang bolos itu kehendak ustadzah enggak, ya kan? Menang mana ya kadang kalah ustadzahnya, ya kan? Tapi kalau Allah enggak, mesti menang. Ya kan? Kamu enggak masuk mau bolos, ya itu takdir Allah. Kamu kafir, ya itu takdir Allah. Ya beriman, ya takdir Allah. Enggak bisa menang kamu sama Allah. Cuman kok kamu jadi kafir itu ada sebabnya, ada hikmahnya gitu. Jangan, makanya di sini disebutkan ini adalah bagian yang enggak terpisahkan dari kita, fakir kita kepada Allah. Maka fakir itu hanya kepada Allah saja. Ada orang tuh sungguh-sungguh rajin dari awal, soleh dari lahir sampai mau mati sudah takdirnya dia jadi penduduk neraka. Iya kan? Udah hafal hadisnya kan? Iya. Makanya jangan mengandalkan amal kita. Makanya fakir kita ini tidak pernah berhenti. Beliau sebutkan fakir kita itu sebanyak napas kita atau lebih. Kenapa? Jangan terus mentang-mentang saya ini pinter pasti nanti naik kelas. Ya kan? Ada uang 100.000 ini di tangan saya. Jajan untuk besok sepekan masih bisa. Ya, aman ini ada uang, ya kan? Jangan fakir kita sama uang itu. Karena wal awal wal akhir wal zahir wal batin itu di awal. Makanya kamu buku ini jangan sampai hilang, kamu ulang-ulang terus. Ya kan, kalau kelas 5 kayaknya nggak ikut kelain pelajaran kaya dan miskin, ya kan? Ikut nggak? Kelas 6 nanti tanya kelas 6. Apa pelajaran kaya dan miskin? Sekarang orang sambat semua, ya kan? Sambat susah sekarang. Itu takdir ini dibahas secara lebih rinci. Nah, ini kan ada kaidah ini. Karena kaitannya itu babul sa'adah. Kan ini kan thariqul hijratain wa babus sa'adatain. Sa'adah itu, kebahagiaan itu, satu-satu pintu menuju sana adalah kalau kamu menjadi afqarun nas, paling melarat kepada Allah. Maksudnya gitu. Harus jadi paling melarat kepada Allah. Tapi orang yang paling melarat kepada Allah, dia paling aghnan nas, paling kaya terhadap selain Allah. Kaya itu sebenarnya apa? Berkecukupan, ya kan? Cukup itu apa? Enggak butuh. Enggak butuh itu yang enggak butuh itu mental, bukan harta. Hartamu kalaupun sekarung ini, kalau kamu masih takut ini, takut itu mental miskin. Kalau orang kaya walaupun enggak punya duit, saya enggak takut, sakit ya enggak takut, enggak bisa makan ya enggak takut, mati ya enggak takut, ya kan? Itu mentalnya kaya. Kayaknya kayanya dengan apa? Kaya Allah. Ya, di situ di depan disebutkan ada tingkatan kekayaan. Nah, kamu nanti ngaji sama kelas 6 ya. Al-ghaniyyu billah, ghinal qalbi yang pertama. Yang kedua ghinan nafs. Tingkat yang paling tinggi ini al-ghina billah. Kaya dengan Allah. Makanya takdir itu intinya kita itu sebenarnya nggak harus fakir kepada Allah di setiap nafas kita. Kita nggak tahu setelah ini mentang-mentang kelihatannya sehat, terus nanti nggak kena penyakit, nggak bisa. Ya.
takdir Allah. Makanya karena ketergantungan kita kepada takdir Allah itu, kita jadi harus fakir kepada Allah pada setiap saat. Makanya ini takdir ini sama beliau dikupas secara sangat detail. Kenapa? Supaya meyakinkan. Di awal itu mungkin ada yang masih bingung. Mungkin kelas 6 tanya aja, kalau sudah kan mungkin bingung. Ginal kolbi sama gimana sih, ya kan? Nah, saya aja bingung kok. Saya bingung tuh itu bukunya Ibnu Qayyim itu. Ini kan ringkasannya ini. Buku aslinya tuh saya bolak-balik itu tanya Ustaz Aminah tuh. Saya bolak-balik urak-urak sampai lecek sampai sekarang. Ini sebenarnya apa maksudnya? Tapi ya kadang paham, tapi besok lagi menguraikan ada tingkatan. Beliau itu kan sebenarnya di dalam Thariqul Hijratain ini di depan itu ada bab fakir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Itu kan ayat. Ayat itu akidah, diyakini. Makanya di situ ada bab fakir, terus bab ghina, sebenarnya ada dua. Cuman di ringkasan ini ada babnya cuman disebutkan bab fakir saja. Karena mungkin menurut penulis itu juga seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim bahwa orang yang paling fakir itu adalah orang yang paling goni. Orang yang paling goni itu orang paling fakir. Bingung kan? Al-Ghani billah, orang yang kaya dengan Allah, dia tidak perlu terhadap yang lain. Orang yang perlunya kepada selain Allah, pada harta, kepada kehebatan, kepada kemampuan, dia paling fakir kepada Allah. Maka sebenarnya takdir ini untuk memastikan takdir ini memastikan bahwa kita memang betul-betul fakir kepada Allah. Walaupun kita ini mondok ya kan, wah, bahkan jangan mondok ya, istrinya Nabi aja kadang nggak dapat petunjuk. Apa kalau Nabi itu nggak ingin istrinya dapat petunjuk? Ya mestinya pengen ya kan? Nggak, masa seorang Nabi pengen istrinya kafir kan nggak ingin ya kan? Pasti susah. Tapi itu pun nggak kuasa. Nggak kuasa. Makanya kita semuanya supaya kita itu betul-betul fakir kita beneran sama Allah. Nah, itu disebut. Makanya ada iradah syariah, ada iradah kauniyah. Di sini disebutkan iradah diniyah. Diniyah itu syariah, syariat. Itu iradah Allah. Kauniyah itu apa? Takdir. Ya yang nyata ini. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Ada yang bermaksiat, ada yang amal soleh. Tapi kalau iradah syariahnya itu orang soleh semua harus. Allah ingin, dan amr juga begitu. Amr syar'i, amr dini. Al-idhnu juga begitu. Allah mengizinkan illa biiznillah. Kalau secara syariat semuanya illa biiznillah. Biiznillah itu iznil kauni, insyaallah seperti ini. Biiznillah saya akan begini misalkan. Sama dengan insyaallah saya akan begini. Masyiah sama izin. Kalau secara syar'i insyaallah saya akan, makanya ada pembahasan boleh nggak bagaimana orang itu kalau saya beriman itu harus insyaallah saya beriman atau saya nggak boleh pakai insyaallah. Nah, kalau insya Allah beriman kok, insya Allah tuh kok ragu-ragu kamu. Namanya insya Allah. Tinggal apa maksudnya? Insya Allah. Makanya ini, nah yang punya catatan, makanya ini jangan terus, biasanya kan kalau udah selesai ngaji, entah bukunya kemana-mana. Saya nasihatkan, saya sarankan kamu kalau ngaji sama saya itu simpan buku itu, ya kan? Khatam saya kamu, ya kan? Udah telah kamu khatam kamu sama saya. Jangan udah selesai udah khatam nih, saya udah ngelotok semua ya. Simpan. Nanti kalau buka-buka lagi ada bekasnya, termasuk kitab ini. Ada Ibnu Qayyim menulis buku khusus masalah takdir.
Syifaul Alil. Namanya Syifaul Alil. Mungkin suatu saat kita baca. Makanya rukun iman. Nanti kamu baca kelas 6 ada usulul iman ya kan. Nanti ada masalah takdir, kamu tanya lagi sama Ustaz Rosid. Pasti nanti apa ini masih akan nyangkut-nyangkut itu nanti. Tanya tuh ustazah yang sudah lulus kelas 6, paham nggak kemarin ada marotibul iman bitakdir, ya bil qadar, ada nggak di kitab usulul iman. Demikian kita akhiri, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.